Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang Microsoft dan fungsi organel sel. Perkenalkan, saya Niwayan Widya Yulandari dan teman saya Alzena Fairuz Naziha. dan saya Hilda Fatila. Saya Ida Bagas Putu Krisnatama. Saya Gusti Murasasana. Saya Gede Arta. Dan teman saya akan menjelaskan berbagai materi yang akan kita jelaskan. Mari kita masuk ke videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Arta. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop yang menggunakan elektron untuk memperbesar bayangan pada objek. Lalu juga mikroskop jenis ini tuh juga menggunakan medan magnet untuk membesarkan energi pada objek agar objek terlihat lebih jelas. Mungkin itu dapat yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Murasasana akan mempresentasikan tentang materi mikroskop cahaya dan plastida. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya untuk mengamati objek. Sumber cahaya yang berasal dari cahaya sekitar untuk menggunakan cermin. Itu lensa yang digunakan untuk memfokuskan objek dengan apa yang diamatinya dan memfokuskan pada objek. Karakteristik mikroskop cahaya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mikroskop cahaya memiliki 2 lensa, yaitu objektif dan okuler. Yang kedua, sistem kerjanya yaitu dengan menggunakan tembusan cahaya. Yang ketiga, preparat, itu harus tembus cahaya supaya dapat diamati dengan jelas lebih dari 50 mikron. Yang keempat, itu adalah dapat diamati dalam keadaan hidup dan mati. Gunanya dapat melihat dari cara hidup dan matinya. Itu aja yang bisa disampaikan untuk mikroskop cahaya. Terima kasih. Saya Ida Bagas Putu Krisnatama akan menjelaskan tentang bagian optik. Jadi, yang pertama itu bagian optik itu adalah bagian mikroskop yang terbuat dari cermin atau lensa. Jadi, mikroskop ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada lensa okuler. Lensa okuler ini berada paling dekat dengan lensa okuler ini berada paling dekat dengan pengamat. Lensa okuler ini dibedakan menjadi 2. Lensa cahaya ini dibedakan menjadi 2. Pertama itu ada lensa monokuler yang memiliki 1 lensa okuler dan lensa binokuler yang memiliki 2 lensa okuler. Yang kedua yaitu lensa objektif yang berada dekat dengan objek dan memiliki fungsi sebagai pengatur ukuran pembesaran pada mikroskop sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu ada kondensor yang memiliki fungsi untuk menerangi objek atau lensa dari mikroskop. Yang keempat itu ada diafragma, yaitu bagian dalam mikroskop yang mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke kondensor. Kelima itu ada reflektor yang merupakan pengatur cahaya yang masuk ke diafragma. Selain itu ada cermin cekung yang memiliki fungsi pengumpul cahaya jika cahaya kurang, dan ada cermin datar jika cahaya jika cahaya cukup. Sekian dari saya. Saya Hilda Fatila akan melanjutkan pada bagian mekanis pada mikroskop. Selain bagian optik pada mikroskop, mikroskop juga mempunyai bagian mekanisnya. Bagian mekanis adalah bagian mikroskop yang tidak mengandung cermin atau lensa. Bagian suatu mikroskop mencakup antara lain adalah lengan mikroskop, kaki mikroskop, tubus, revolver, mikrometer, makrometer, dan meja preparat. Halo, perkenalkan nama saya Gede Arta. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu membran sel. Jadi membran sel itu berada pada lapisan paling luar dari organel yang berfungsi untuk menyaring ataupun mengidentifikasi mana zat-zat yang bisa masuk ke dalam organel, karena dia itu zat-zat yang masuk ke dalam sel itu melewati membran sel. Maka dari itu, membran sel ini tuh bisa mengidentifikasi mana sel-sel tersebut yang bisa masuk dan mana yang tidak. Mungkin itu saya yang dapat jelaskan. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Alzina Virus Nazihah akan membacakan pengertian dari inti sel atau nukleus. Jadi, nukleus ini adalah struktur berbentuk bulat yang biasanya terletak di tengah-tengah sel. Nukleus adalah bagian terpenting bagi kehidupan sel sebab nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel. Nukleus bertugas untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berada di sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berisi DNA yang merupakan cetak biru bagi pembentukan berbagai protein terutama enzim. Enzim diperlukan dalam menjalankan berbagai fungsi di sitoplasma. Nukleus memiliki bagian-bagian yaitu 1. Selubung atau membran inti, 2. Cairan inti, 3. Anak inti, dan 4. Kromatin. Perkenalkan, nama saya Alzina Virus Nazihah. Saya akan melanjutkan pengertian dari mitokondria. Jadi, mitokondria ini adalah benda-benda bulat yang berbentuk batang yang biasanya berukuran 0,2 sampai 5 mikrometer. Sel yang memerlukan energi lebih besar biasanya memiliki mitokondria yang lebih banyak. Misalnya, sel hati yang mengandung lebih dari 1000 mitokondria. Halo semuanya, saya Cynthia Angelika Grisala Sumantri. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian mitokondria. Mitokondria merupakan benda-benda bulat atau batang yang memiliki ukuran berkisaran 0,2 sampai 5 meter. Biasanya sel yang memerlukan energi lebih besar memiliki sel mitokondria lebih banyak, dan salah satunya itu seperti sel ulu hati yang memiliki lebih dari 1000 mitokondria. Setiap mitokondria dibungkus oleh suatu membran ganda. Lalu membran luar maupun dalam terdiri atas lapisan ganda molekul fosfolipid. Membran luar bersifat cincin, tetapi untuk membran dalam melipat secara berulang-ulang sampai menjadi lipatan lalu masuk ke dalam ruang mitokondria, lalu menyebar luas sampai permukaan membran dalam, dan hal ini disebut kristal. Dalam kristal terdapat enzim yang sangat dibutuhkan dalam mengubah energi potensial dari bahan makanan menjadi energi potensial yang disimpan di dalam ATP. Energi ATP digunakan oleh sel untuk berbagai kegiatan, sehingga mitokondria cenderung berkumpul di daerah sel yang aktif. Misalnya sel otak dan sel saraf yang mengandung mitokondria lebih aktif karena terlibat dalam transmisi impuls listrik, kontraksi, dan sekresi. Saya Hilda Patila akan menjelaskan pada fungsi sel ribosom. Ribosom merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein. Ribosom dapat terikat pada membran retikulum endoplasma atau terdapat bebas dalam matriks sitoplasma. Ribosom yang menempel di retikulum endoplasma berfungsi menyintesis protein untuk disekresikan keluar sel ribosom. Ribosom bebas berfungsi mensintesis protein untuk keperluan sel itu sendiri. Saya Niwan Widya Yulandari akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah tumpukan kantong atau rongga dari membran yang sejajar dan membentuk sistem yang tersebar seperti jala di seluruh bagian sitoplasma. Retikulum endoplasma memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki permukaan yang terlihat kasar jika dilihat menggunakan mikroskop elektron. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam pembentukan membran dan sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom dan tampak halus jika dilihat menggunakan mikroskop elektron. Retikulum endoplasma halus berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium yang berguna pada kontraksi sel otot. Oke, perkenalkan, nama saya Dabagus Putu Krisnayatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari saluran anyaman yang tidak teratur yang tampak seperti susunan membran tanpa granula. Selanjutnya, badan Golgi itu berjumlah banyak dan aktif di sel-sel sekresi seperti
pankreas, dan kuntul ludah. Badan Golgi berperan dalam penumpukan atau penimbunan sementara dari protein dan zat-zat yang diproduksi oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya, zat-zat dan protein ini dibungkus dan bergerak ke kantong-kantong besar seperti vesikula. Lalu, zat dan protein ini bergerak menuju permukaan sel atau membran plasma, kemudian vesikula membuka dan mengeluarkan semua isinya keluar sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi akan menjelaskan tentang materi vakuola atau rongga sel. Vakuola adalah organel yang terdapat pada tumbuhan vakuola berisi air yang terlarut di dalamnya berbagai mineral, gula, asam organik, dan bahan lainnya. Berikut beberapa fungsi vakuola. Yang pertama, memasukkan air melalui tonoplas agar tegangan turgor tetap baik. Yang kedua, menyimpan makanan seperti sukrosa, protein, garam mineral, dan senyawa organik lainnya. Yang ketiga, menyimpan sisa-sisa metabolisme seperti alkaloid, kristal kalsium oksalat, tanin, dan getah. Sel muda memiliki beberapa vakuola yang berukuran kecil, sedangkan sel dewasa memiliki satu buah vakuola berukuran besar. Pada umumnya, sel hewan tidak memiliki vakuola, namun protozoa dapat membentuk vakuola makanan tempat makanan diperoleh dan dicerna. Sisa makanan pada protozoa akan ditampung di vakuola kontraktif untuk dibuang. Sekian. Selamat siang, perkenalkan nama saya Igede Januarta Arisubata. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dinding sel. Jadi dinding sel itu adalah sebuah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yang berupa lapisan rangkap di luar selaput plasma. Dinding sel sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Di antara dinding sel primer dan sekunder itu terdapat lapisan tengah yang disebut middle lamella yang terbentuk dari polikarida atau seperti jelly bentuknya dan yang disebut pektin. Dinding sel sendiri itu berfungsi sebagai pelindung sekaligus pemberi bentuk untuk sel tumbuhan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari plastida. Plastida adalah organel spesifik yang terdapat pada tumbuhan. Di dalam plastida terdapat yaitu segmen. Mekanisme kerja plastida yaitu adalah dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Plastida dibagi menjadi dua, yaitu ada kromoplas dan leukoplas. Kromoplas dibagi menjadi tiga, yaitu ada kloroplas, pioeoplas, dan rhodoplas. Yang pertama, kloroplas adalah plastida yang mengandung DNA dan RNA saja, dan penyusunnya adalah klorofil berwarna hijau, serta kloroplas banyak ditemukan pada ganggang hijau. Yang kedua itu ada pioeoplas, merupakan plastida yang mengandung pigmen ukon-santin dan berfungsi menyerap cahaya serta sering ditemukan di ganggang coklat. Yang ketiga yaitu adalah rhodoplas, dan merupakan plastida yang mengandung pigmen phycotrypsin dan menyerap cahaya juga serta ditemukan di ganggang merah. Yang ketiga, lanjut kita akan ke plastida yang tidak berwarna, yaitu adalah leukoplas. Leukoplas berfungsi sebagai untuk menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Lanjut, dibagi menjadi tiga, ada amyloplas, eleoplas, dan proteinoplas. Lanjut, yang pertama yaitu adalah amyloplas, adalah leukoplas yang menyintesis cadangan makanan berupa amilo. Yang kedua, eleoplas adalah leukoplas yang menyimpan lemak dan minyak. Leukoplas terdapat pada biji monokotil dan dikotil. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah proteinoplas, adalah leukoplas yang menyimpan protein. Leukoplas ini terdapat pada biji dan tilakoid. Sekian dari saya dan terima kasih.